Hai semua, ketegangan di wilayah Sabah terus menjadi perdebatan di Parlemen Malaysia, terutama terkait klaim Indonesia dan potensi ancaman dari negara-negara tetangga. Sejumlah anggota parlemen menilai bahwa pertahanan di Sabah harus diperkuat mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Filipina. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menambah alutsista serta meningkatkan keamanan guna mengantisipasi potensi konflik yang lebih besar di kawasan tersebut. Kekhawatiran ini semakin meningkat setelah insiden-insiden sebelumnya menunjukkan lemahnya respons pertahanan Malaysia dalam menghadapi ancaman eksternal. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Di sisi lain, pemerintah Malaysia telah mengambil langkah diplomatik dengan menandatangani 2 perjanjian terkait batas maritim dengan Indonesia. Perjanjian ini mencakup wilayah di Selat Malaka bagian selatan serta Laut Sulawesi. Kedua perjanjian tersebut resmi ditandatangani pada 8 Juni 2023 di Putrajaya, dan saat ini sedang dalam tahap implementasi. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa setiap keputusan terkait batas maritim tidak akan diambil secara gegabah dan selalu mempertimbangkan kedaulatan negara. Meskipun demikian, ketegangan di lapangan tetap tinggi, terutama karena adanya kekhawatiran bahwa kesepakatan ini dapat menimbulkan implikasi geopolitik yang lebih luas. Sementara itu, isu imigrasi ilegal juga menjadi sorotan setelah ditemukan warga Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi atau sering disebut sebagai jalur tikus. Kejadian ini terungkap saat pihak kepolisian menemukan individu yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di sebuah rumah kos di kota Singkawang. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap bahwa mereka datang dengan alasan menghadiri acara tertentu, meskipun keberadaan mereka menimbulkan pertanyaan terkait potensi ancaman keamanan. Selain itu, kasus perburuan ilegal di perairan Indonesia juga semakin memperkeruh hubungan kedua negara. Kapal nelayan berbendera Malaysia tertangkap basah melakukan aktivitas ilegal fishing di perairan Indonesia dengan menggunakan alat tangkap pukat harimau yang dilarang. Untuk mengatasi pelanggaran di wilayah perbatasan, Indonesia terus meningkatkan pengamanan dengan mengerahkan kapal-kapal perang serta pasukan khusus di perairan strategis. Patroli yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah dan menindak tegas kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal. Operasi ini juga menjadi langkah nyata dalam memastikan hukum di laut tetap ditegakkan sesuai dengan ketentuan internasional. Dengan keterlibatan berbagai unsur strategis, seperti KRI Oswald Cahan 354 dan KRI Ajak 653, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam mempertahankan batas maritimnya dari segala bentuk ancaman eksternal. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, muncul pertanyaan mengenai kesiapan militer Malaysia dalam menghadapi potensi konflik di masa depan. Sejumlah pihak meragukan bahwa negara-negara lain akan turun tangan secara langsung untuk membantu Malaysia jika terjadi eskalasi militer. Bantuan yang kemungkinan diberikan hanyalah berupa dukungan moral, diplomatik, atau pasokan senjata dengan harga tertentu. Bahkan jika ada keterlibatan pasukan internasional, mereka kemungkinan besar hanya berperan sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah PBB yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan senjata. Oleh karena itu, banyak pihak di Malaysia mulai menyadari bahwa penguatan aset pertahanan nasional serta peningkatan rasa nasionalisme dalam negeri menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara tanpa bergantung pada bantuan dari pihak luar.